Ada satu lagi bang, pertanyaan. Mungkin udah pernah kan baca itu, lupa apa? Filsafat teras. Gini bang, sepakat nih abang di situ memang dibilang kalau penentuan suatu benar atau salah itu tergantung dari perspektifnya dari mana, dari sudut mana kita yang mana. Oh iya memang kayak gitu. Terus Bukan kebenaran itu memang ada faktor penentunya bukan? Dalam artian dari sudut mana kita yang mandang, bukan dari memang masih membahasakannya. kalau kita bicara gamblang, secara awam, secara umum, maka kebenaran itu tergantung perspektifnya. Maka kebenaran itu tergantung dari mana kita sudut pandang menilainya, menganalisisnya, menentukannya. Tapi di NDP bab 2 pengertian dasar bab 1 Satu, dasar kepercayaan. bagaimana kita bisa untuk melihat sudut pandang benar itu Hah, adalah bagaimana kebenaran itu sendiri. itu dia bang. Bagaimana kebenaran itu sendiri? Berarti dalam artian berarti berlawanan ya bang? Iyalah, kebenaran yang terjadi sekarang adalah kebenaran dari sudut pandang. Iya. Tapi kebenaran yang dimaksudkan NDP adalah kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Kebenaran dari kebenaran itu sendiri kan bang? Iya. Berarti tidak bisa dari Sudut pandang tidak bisa. Maka banyak nanti kebenaran yang dari kebenaran itu sendiri adalah salah ketika kita hadirkan ke halayak ramai. Tapi gini bang, tapi ternyata dalam praktiknya banyak sekarang itu diangkat jadi apa bang? Jadi hukum di apa? Hukum di apa sih namanya? Islam kontemporer, tapi bukan dalam hal-hal yang sakral gitu bang. Menentukan kebenaran itu memang terkadang dari sudut mana kita memandang. Iya. Semua sudah melebur ketika misalnya kita bahas NDP. Karena dasar-dasar kepercayaan sudah jelas di situ. Nah, sumber kebenaran adalah Tuhan itu sendiri. Iya kan bang? Jadi gini bang, ada yang semalam tentu apa diskusi kan bang, itulah maksudnya mau di lilu-lilukannya lah gitu kan bang, kayak di bahasanya kuanter kau di bangnya aku ke apa, kayak tengah hutan gitu kan bang. Dek, dasar-dasar kepercayaan itu kayak yang tadi tuh bang kan, poin menjadi point of view-nya di situ memang benar atau salah itu memang jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, gitu kan bang. Nah jadi poin kemerdekaan sekarang di mana nih katanya? Bisa dikaitkannya sama ikhtiar bang, usaha kau. Jadi sekarang bisa dibilang dalam Islam itu sendiri kau sudah dibelenggu tidak merdeka. Katanya sama aku bang. Kupikir begitu. Apa gitu? Aku bilang kan karena kayak yang bilang tadi poin kebenaran atau benar atau salah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya. Apa arti merdeka? Merdeka ini namanya tunggu dulu bang, ini tengok dulu. Merdeka itu dimana memang kita mampu bisa aspirasi tanpa ada intervensi. bukan ya bisa jadi gitu. Iya gitu bang, Itu merdeka. merdeka menurut gue bang. Itu out of itu Out adalah of the box. itu yang kau bilang ini adalah implementasi merdeka. Oh bukan mengatakan itu bang ya. Bukan itu. Tapi merdeka adalah Merdeka lah bebas. iya bebas. Iya. Bebas itu apa? Seperti apa? Gitu bang. Udah Bebas, tahu, gini, udah Bang, tahu, gini, Bang. Udah tahu. Bebas bukan berarti bebasnya itu mampu melakukan apa saja, akan tetapi bebas tapi masih ada di dalamnya gitu bang. Maksudnya bukan 100% kita mampu beraspirasi apa saja, masih ada di sini memang beberapa yang apa. Berarti tidak ada yang merdeka. Tidak ada yang bebas. Ada, cuman tidak semua hal. Misalnya ya nafsu kita tidak bisa dibuat bawa merdeka. berarti nggak merdeka kita pada dasarnya kalau gitu. Masih ada beberapa hal yang harus kita jaga bang. Berarti kita tidak merdeka pada dasarnya kalau gitu. Berarti Iya, Bang. tidak ada sebenarnya kemerdekaan. Tergantung dikaitkan kemana saja, kemana bang? Enggak, baru buka tapi yang
Bab 4 Ada ini kan gincang bang. doa namu. Bab Bab 3. Abang kemarin ngajarkan itu karena bab 3 belum. Kan terlambat bab 3-nya kan? Gimana bang? Jadi yang sebenarnya. Ada nomor cari ke Bang Erwin. Target tadi ya. Zona penaga sama ya. Kena mata pertempuran. Cuma tidak ada nak. Mana gincang doa namu? Doa sapu jagat doa kena ke. Aku nomor 2 kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau nomor 2 ada piain enggak? Dunia akhirat. Doa sapu jagat. Nomor 2 ke. Ya, baik. Udah. Udah bang, kamu luruskan dulu bang. Apa yang diluruskan? Yang bilang tadi. Sebenarnya semua sudah lurus. Jadi Karena lurusnya pengen jadi agak-agak gelombang, keriting, apa, licing, smoothing, bonding, gimbal. Gimana bang? Pada dasarnya semua ada lurus. Enggak gini. Minum. Aku pesan minum, aku naik pesan naruh. Dari mana ya? Lesehan nih tadi ada. Pesan enggak lesehan. Gimana bang? Jadi gini, Asih mirip ya sok siri domda nih. Mana domda? Bana. Yang gini ya? Yang gini siri domda nih? Iya. Oh, pas mirip beda nih. Ini bang, sudah tahu. Kamu udah isi beda. Pastelnya ada mantap. Enak panas. Halo, takin nih merambat mau tuh sih. Tidak, konsep merdeka. No freedom. Freedom ya. No freedom. Bang Win, ada ngerti masjid? Ada war charger? Aduh, mecas. Oh, oke makasih. Masuk dong kan? Harus naik. Ada ya Bang Win, sudah lima mau dan misi. Asal ngor perang kira deh. Oh ini. Benar langsung dipakai aku. Sangat memang bengkelnya, nah, Oh, semua uluk kan dulu gadis itu mana mbak? Parang ya. Oke. Oke. Merdeka itu adalah bebas. Bebas. Tapi dalam konsep Islam, kehendak bebas atau free will Ah. yang diberikan Tuhan Ah. bisa dipergunakan sebebas-bebasnya Ah. atau Anda mempergunakannya dengan aturan yang berlaku. Tunggu bang. Kita bisa mempergunakannya sebebas mungkin Atau atau Anda bisa mempergunakannya dengan aturan yang berlaku. aturan yang berlaku. Misal, kita main game. Sudah. Apa gamenya? Bebas. Mau ngapain pun bebas. Tapi ada peraturan. Tapi ada peraturan itu. Ya berarti aku bilang tadi bang, kemerdekaan itu masih ada yang poin-poin yang Artinya tidak ada yang merdeka bebas, merdeka sesuka-sukanya. ya Bahkan permainan bebas pun ada aturan mainnya. ya Jadi tidak ada kemerdekaan. Nggak ada kemerdekaan. Jaringan ini. Maka setelah merdeka, apakah kita dijajah? Sebenarnya kita tidak dijajah. SQI. Artinya betul kita merdeka, tapi bukan bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan yang membuat kita. berarti begitu juga dengan poin independensi kita bang. Independensi, bebas. Independen, Tapi bebas. tidak bebas berekspresi Oh susah. sebebas-bebas. Hilang berapa? Tapi Anda dibatasi dengan aturan. Jika misalnya kita bebas berekspresi sebebas-bebasnya, maka kita ada di hutan rimba, dihukum di hutan rimba ya. Baru bisa sebebas-bebasnya. Dan hanya kau yang ada di situ. Baru bisa sebebas-bebasnya. Dan itu pun masih ada lagi aturan itu. Hukum alam yang ada di situ mengatur kau. Artinya memang tidak ada yang bebas di muka bumi ini. Selalu ada aturan yang membatasi kebebasan itu. Kalau enggak kita chaos, acak-acakan. Berarti pada intinya point of view-nya itu memang tidak ada yang masih membebaskan bang. Kebebasan itu sebenarnya bebas, tapi dia akan terikat dengan kebebasan itu sendiri. Dari kalian perbuatan sendiri. Iya. Secara awam, secara umum, kebebasan itu adalah bebas,
tapi kebebasan dia itu diikat oleh kebebasan itu sendiri. Bagaimana mungkin dia mau bebas? Namanya juga hidup kan bang? Jangan hidup. Jadi ini adalah yang barusan abang bilang tadi itu adalah paradoks. Paradoks bang. Iya. Tapi dalam konsep Islam di NDP kita bisa bebas apabila kita mengikuti aturan main. Berarti pun bebasnya memang kita mengikuti permainan bang ya. Bahasanya gini, semua boleh kecuali yang dilarang. Dan apapun dilarang kecuali yang diperbolehkan. Semua boleh Iya. kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Ini itu. Semua boleh. Selain itu kan bang. Semua boleh kecuali yang dilarang. Apapun yang dilarang. Selain itu boleh. Itulah tadi apapun boleh kecuali apapun dilarang. Apapun boleh, selain dilarang. Iya, kebalikannya. Apapun dilarang selain boleh. Ya, apapun yang dilarang. Apapun yang dilarang Selainnya boleh. selainnya diperbolehkan. Oh selain boleh. Apapun yang semua boleh selain yang dilarang. Berarti tidak ada yang bebas dong. Semua boleh. Semua boleh. Kecuali yang dilarang. Jadi pada intinya merdeka itu nggak bebas udah. Ada yang Bebas. Bebas. Tapi diikat oleh kebebasan. Iya, ada yang Iya. View-nya. Kebebasan itu diikat. Eksekutif mahasiswa. Kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan itu sendiri. Ya kan? Gitu. Jadi memang nggak ada yang dibilang merdeka, tapi secara manusiawi kita adalah orang yang merdeka. Merdeka. Dengan menyerahkan diri Anda kepada Islam, Anda merdeka. Why? Iya. Dengan menyerahkan diri Anda kepada Islam itu sendiri, Anda terikat dengan hukum Islam itu sendiri, misalnya, Anda akan merdeka. Tapi sudah ada kalimat terikat bang. Terikat. Iya. Oh tetap kayak yang tadi bang ya. Sehingga kebebasan Anda terkontrol. Oh iya sebagai jadi apa bang ya permainan kemerdekaan itu berarti bang ya. Iya. Misalnya gini, kebebasan Anda terkontrol. Abang sering membuatnya seperti bandul. Digantung ya. Kalau kau nggak ada ikatan satupun yang menurutmu benar, kan? Kau akan bebas. Bukan bebas lagi artinya itu. Kau akan terombang-ambing, tidak ada kejelasan. Karena aturan dalam hidupmu bebas. Mau ngapain pun bebas. Berarti nggak ada aturan main. Iya. Gak mungkin kan? Kita nggak ada aturan main dalam aktivitas kita pasti ada aturan main. Supaya apa? Supaya kebebasan itu tidak bablas. Kan? Sehingga ketika kau menyerahkan dirimu kepada Islam misalnya, maka kebebasanmu dijamin oleh Islam untuk bebas. Tidak jadi binatang buas. Kan? Itulah misi penyerahan diri dalam Islam. Kau boleh melakukan apapun di atas dunia ini. Boleh. Kecuali yang saya larang. Kata Tuhan kan gitu. Iya bang. Itulah konsep penyerahan diri itu. Lagi bang. Buat bang. Oh bab 1 NDP bang kan. Tentang asas kepercayaan. Semalam memang dari kampas ya bahkan bang di intermediate kata bang itu memang gini. Sesuatu yang sering kita lakukan. Gini bang. Baik dalam ibadah, maksiat. Awal-awalnya kalau misalnya ibadah paksaan, kemudian menjadi keseringan dan menjadi kewajiban. Baru maksudnya gimana? Contoh langsung. Misalnya orang yang bahasanya agak malas sholat gitu. Awalnya dipaksakan, kemudian menjadi kebiasaan, jadi kewajiban. Suka nggak bang itu? Enggak. Hubungannya di dasar-dasar kepercayaan apa? Di bab dasar-dasar kepercayaan, di situ kita dipahamkan bagaimana alur supaya kita benar-benar bisa percaya kepada hal yang benar. Ada yang benar. Ada yang benar, tapi salah. Ada yang benar, belum tentu benar. Ada benar yang samar-samarnya salah. Tapi di NDP kita diajarkan bagaimana mencari hal yang benar.
Peto sa peto na. Ada nggak peto, tapi ada pesalah na. Ada nggak peto, tapi samar-samar. Cocok nggak cocok jadi peto na. Tapi kalau di NDP kita digiring alur pikirnya supaya kita bisa menentukan bagaimana mendapatkan satu konklusi yang benar. Bang, kalau misalnya aku tanya metode itu untuk mencapai yang seperti demikian, boleh nggak? Metode? Karena gini bang, pernah juga aku tanya seperti itu. Kalau aku tanya gitu deh, gila aku nanti, katanya. Enggak, jadi kau bilang tadi kan dari paksaan muncul sebuah kebiasaan. dari paksaan muncul sebuah tindakan. Iya. Tindakan yang dilakukan terus menerus akan menjadi sebuah kegiatan atau kebiasaan. Kebiasaan yang melembaga secara lama dan turun temurun itu akan menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan yang menjadi alat ukur dan tolak ukur akan menjadi sebuah hukum. Hukum yang ditetapkan dan mengikat warga negara atau orang-orang yang ada di masyarakat di dalamnya akan menjadi sebuah kebenaran. Kayak gitulah alur itu. Tapi kalau pencetakan kita begini doang, maka terjadilah hukum rimba. Kan adalah demokrasi, ada sistem parlementer, ada sistem monarki. Ah itulah itu. Karena mereka merujuk kepada apa yang sebelum nenek moyangnya kerjakan. Itulah jadi sistem kebenarannya. Dan kita, sistem kebenaran kita saat ini adalah Pancasila. Menurut kita itu final. Itu sudah benar. Karena dari awal kita menerapkan itu, dikonseplah itu, diterapkanlah itu menjadi aktivitas sehari-hari. Kemudian menjadi membudaya dari nenek moyang dan menjadi aturan hukum bagi kita yang hidup zaman sekarang ini. Pas kan? Karena Pancasila adalah sumber hukum di negara Indonesia. Bapak libur kayak kita sekarang sore ini kan batuk pilek penuh. Tapi ingat itu di paragraf beberapa gitu, sehingga di NDP sebenarnya ada 3 bahasan. Di bab 1 sebenarnya ada 3 bahasan. Bagaimana kau mengetahui alur itu? Yang kedua, bagaimana kau memahami tentang la ilaha illallah? Pembenaran pertama. Dan pembenaran kedua atau ajaran ketiga yang ada di bab 1 adalah bagaimana kau yakin bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Itu doang. Di NDP secara tidak langsung mengatakan bahwasanya Saya akan menjauh. paham tentang agama, pemahaman tentang agama itu adalah doktrin. Secara tidak langsung. Karena kenapa Bang bilang doktrin? Apakah kau percaya bahwasanya Allah itu Tuhan berdasarkan analisismu? Enggak kan? Kau percaya kepada Allah itu Tuhan atas dasar tidak ada alasan apapun. Berarti doktrin. Tidak ada kajian ilmiah ataupun empirik yang mengatakan tuh Allah itu Tuhan. Itu hanya sekedar doktrin. Kau serap mentah-mentah, kau serap tuh Allah itu Tuhan. Betul kan? Makanya kalimat la ilaha illallah itu adalah doktrin pembenaran. Dari segi yang apa bilang tadi. Kan? Yang kedua, di NDP itu diajarkan bahwasanya bagaimana kau bisa yakin apa yang disampaikan oleh Tuhan kalau kau nggak percaya dengan pembawanya? Kan? Ada sebuah ajaran mengatakan Tuhan itu Allah. Ada sebuah ajaran mengatakan Tuhan itu Allah. Dan ajaran ini dibawa seseorang. Jika kau nggak yakin seseorang ini adalah benar-benar pembawa ajaran itu, bagaimana kau bisa yakin? Iya, itulah alur NDP itu. Betul dia adalah doktrin. Tapi kan sedemikian rupa di pertama tadi adalah bagaimana alur kita percaya. Nah pertanyaan abang adalah, kenapa kau yakin kalimat syahadat? Benar gak bahwasanya Tuhan itu Allah? Tidak ada Tuhan selain Allah, benar kan? Benar. Dan benarkah bahwasanya Muhammad itu utusan Allah? Pertanyaan abang adalah, kenapa kau yakin dan mau bersaksi 2 kalimat ini? Kenapa? Ya, kalau memang secara teliti memang nggak pernah aku buat sebuah penelitian kan bang. Oke. Pada dasarnya juga Islamku ini, maksudnya yang saya pegang sekarang Islam doktrin.
Ya, seperti itu bang. Alurnya kayak bilang tadi. Ya, berarti kau belum menemukan kunci bahwasanya saya sukarela dengan analisis otak saya, memang Tuhan itu Allah, memang Muhammad itu utusan Allah. Belum temukan. Ada tapi tidak. Apa alasannya? Gini, kalau kau lapar kau ngapain? Makan. Makan apa? Makan nasi bang. Makan nasi. Nah, bang tanya sama kamu, kau makan nasi karena apa? Karena lapar. Kayak kategori hasil penangkaran memang diperlukan. Itulah dari tadi jawabannya. Bukan yang dari nggak bisa keluar suratnya kalau dari alam. Izinlah bang. Hah? Ya sebelum percaya dengan kalimat la ilaha illallah itu kita harus percaya dulu tentang akan adanya Tuhan. Bukan itu alurnya. Yakin dulu akan adanya Tuhan ini. Yakin dulu dengan adanya Tuhan ini. Baru ke kalimat la ilaha. Kalau NDP itu sudah menjamin bahwasanya diajarkan kepada Islam, paham nggak sih? NDP nggak cocok diajarkan kepada non Islam. Kenapa bang waktu setiap atau Iya, lucu juga ya. dia apa bang di sekolah NDP itu pertama-tama yang ditanamkan itu yakin nggak ada Tuhan itu. Nah, makanya datang konsep ada itu bang, ada dan tidak ada, ada dan ada. Pertama, ada dan tidak ada. ingat ya, NDP itu diperuntukkan untuk Islam, Ah, bukan orang yang sedang mempelajari Islam. Islam. Beda ya, tutorial bukan tutorial bikin tutorial mengedit foto dengan menganalisis apa itu foto-foto, apa itu desain, beda. Nah, kalau tutorial bukan NDP kan, kalau tutorial kau bacanya tuntunan sholat, fikih, itu yang kau baca. Tapi kalau di NDP nggak belajar itu lagi kita. Istilah ini tadi kebun binatang mangirung di undang-undang. Oke, jadi misalnya bang harus percaya dulu Allah itu. Baik kita bang. Nanti lah itu beda tema. Ntar lagi ya. Ditutup dulu tema ini ya dek. Iya. Baru kan Blue Air nanti. Ketika kau tanya misalnya, bang, bukannya kita harus paham dulu atau tahu dulu, percaya dulu Tuhan itu ada apa enggak, gitu kan? Karena gini deh, banyak orang Islam bertuhankan Allah, tapi dia nggak tahu Allah itu Tuhan nggak sih? Serius, karena di kalangan umat Islam berbicara tentang Tuhan itu sangat tabu. Ngapain kau bahas Tuhan? Nanti kau gila. Kita ngebahas Tuhan bukan mencari eksistensi Tuhan, tapi secara mengakar. Aku percaya Tuhan, aku mau ngapain? Selama ini aku percaya Tuhan karena aku diajarkan oleh agamaku, diajarkan orang tuaku, diajarkan guru ngajiku. Aku harus percaya Allah itu Tuhan. Oke, tapi setelah kita di NDP itu harus digali. Mengapa? Kenapa kau percaya Tuhan? Kalau sama orang awam kita bilang kayak gitu, yang gobloknya nih orang ini, tanya aku kenapa percaya Tuhan, kan gitu misalnya. Karena orang awam gitu nggak makanan dia, makanya NDP itu makanan khusus anak-anak KMI aja. Nah, jadi lalu bang, bagaimana kita bisa percaya bahwasanya Allah itu Tuhan dan Muhammad itu utusan Tuhan? Selama ini saya percaya bahwasanya kedua kalimat ini tanpa ada analisis di otak saya. Pokoknya saya terima aja. Kayak saya lapar, saya makan. Tanpa saya tahu kenapa sih saya lapar dan kenapa sih harus makan, solusi laparnya. Kan banyak sebenarnya. Tapi kenapa sih kalau lapar itu harus makan? Itu kan yang mau kita cari tahu itu tadi. Kalau orang awam bilang, ya iyalah masa mungkin makan batu. Jadi alasannya penidakan. Misalnya kayak gini, kenapa gula itu manis? Karena nggak pedas. Itu nggak jawaban. Itu nggak logis. Ya kan? Jawabannya adalah kenapa gula itu manis? Karena dalam gula terkandung yang namanya sukrosa, fruktosa atau laktosa. Zat inilah yang buat manis. Selesai jawabannya. Bukan karena karena nggak pahit. Karena nggak pedas. Siap ilmiah memang bang. Nah, jadi kenapa kau percaya dengan Allah? Karena aku Islam. Itu jawaban anak SMA, anak SMP, anak SD. Iya bang. Kan? Ya jelas lah kalau udah Islam Tuhannya Allah. Masa iya? Kan? Nah, setelah belajar NDP, pertanyaannya sama. Kenapa Tuhanmu Allah? Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Lebih mendalam lagi. Kayak gitu.
Jadi bang, memang bab 1 itu bahas Tuhan. Sebenarnya bukan bahas Tuhan, bahas hakikat kebenarannya seperti apa. Karena memang ujung dari kebenaran itu kan Tuhan itu sendiri. Makanya ngerembet bahas Tuhan. Lalu kenapa kau bisa percaya bahwa saya itu semua perkataan Tuhan? Kalau kau nggak percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, pas kan? Jadi abang ya sering berpikir. Iya. Kenapa kau bisa percaya? Kita ketahui bahwasanya Muhammad itu ummi. Ummi artinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Zaman sekarang ada orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu gimana kira-kira? Terbelakang kan? Iya. Tuh. Jadi bang belum terjawab tadi dah. Kenapa percaya kita syahadat itu? Apa yang menyebabkan? Ya, itulah nanti. Ini kan berentet abang buat jadinya. Next abang. Next agenda tuh naik. Enggak, langsung aja kita jawab. Jadi gini deh, Al-Quran itu apa sebenarnya? Tunggu bang. Sekarang yang abang tanya ini poin Al-Qurannya atau bukunya? Terserah, jawab sendiri. Makanya di pembukaan kan ada Al-Quran itu gini gitu kan. Nah, Al-Quran itu apa sebenarnya? Menurut kalian sejauh ini? Firman, wahyu, segala macam. Nah bagi abang, Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Al-Quran itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita mengenal Tuhan dari Al-Quran, guys. Iya bang. Kan kita nggak tahu bagaimana sih sosok Tuhan, eksistensi Tuhan, rupa Tuhan, bentuk Tuhan, lokasi Tuhan di mana, kecuali di Al-Quran. Kecuali di Al-Quran bang ya. Kan gitu. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu, perkataan Tuhan. Sumber, semua segala sumber itu Al-Quran. Udah. Nah, percaya kepada kitab Al-Quran itu rukun iman keberapa? Kedua. 3. Mana? 1, percaya kepada. 2, percaya kepada. 3, percaya kepada kitab. Nah, dalam rukun Islam, dalam kalimat syahadat itu ada 2 kan? Pertama, percaya dulu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, percaya dulu bahwasanya Muhammad utusan Allah. Yang ketiga ada tambahnya. Saya bahwa Yakin atau percaya iman kepada kitab-kitab Allah. Kan? Nah, bagaimana kau bisa percaya bahwasanya kitab Allah ini adalah benar-benar orisinil? Gimana caranya? Dia bisa dibuktikan secara empiris. Karena ini adalah produk, harus bisa dibuktikan secara empiris. Gini bang, waktu saya dapatkan ya bang, kenapa kita percaya dengan Al-Quran itu? Di ayat pertama saja, jalika bi'annahum qala alif lam mim jalika kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Dia sudah menyombongkan akan ekstensi dari kitab ini. Tidak ada lagi kitab yang lebih benar lagi. Apa patahkan? Ibaratnya tadi kan kita NDP ada dan pertanyaan rukun iman itu bukan NDP, akan tetapi pertanyaan kepada semua umat Islam, kan? Bukan pernyataan. Rukun iman ada 6. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah kalau kau misalnya non Islam, kau percaya nggak sama kitab Al-Quran? Enggak. Lalu bagaimana misalnya dengan analisis empiris? Mau nggak mau semua umat yang ada di dunia ini, baik Islam atau non Islam, ternyata Al-Quran itu adalah benar. Tadi udah abang kasih clue-nya. poin 1-2 kan bang. Oke, jawabannya ke 2. Jika Al-Quran ini adalah wahyu dan perkataan Tuhan, kan? Lalu bagaimana Tuhan menyampaikan ini kepada ciptaannya? Dari poin kedua kan bang. Gimana? Ya dengan perantaranya gitu. Jadi prosesnya adalah wahyu disampaikan oleh Tuhan kepada Jibril. Jibril lah yang kurir dari semua pesan wahyu ini. Kan? Dialah kurirnya. Dengan bahasa yang bisa dipahami antara Allah dengan Jibril. Betul?
Kemudian pesan yang mau disampaikan ini kepada siapa? Penerima wahyu, the messenger of God. Siapa? Nabi, dalam hal ini Muhammad misalnya, karena kitabnya Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad, pesan ini ditranslate, dikonvert menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh Muhammad, yang bisa dipahami Muhammad, kan? Apa itu? Itulah bisa dia kayak bunyi lonceng, kayak bunyi gemuruh angin, itu yang dia dengar. Pernah nggak kau baca sejarah itu? Bagaimana Muhammad mendapatkan wahyu? Badannya gemeteran dan segala macam. Kadang dia mendengarkan seperti gemuruh angin di kupingnya. Bukan secara gamblang dikatakan Jibril. Enggak. Udah, itu dulu prosesnya kan. Maka ditranslate, diterjemahkan atau dikonversilah bahasa Jibril oleh Allah ini dengan bahasa yang dipahami oleh Muhammad. Kan? Ketika Muhammad terima itu wahyu, dia juga akan menyampaikan, karena misi dari wahyu ini bukan sama Muhammad. Kepada siapa? Kepada manusia, kan? Kepada manusia ini wahyu ini. Maka apa yang didengar Muhammad ini ditranslate lagi, diterjemahkan lagi agar supaya bisa dicerna oleh manusia pada zaman itu. Itulah bahasa Arab. Makanya muncul sesungguhnya Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Makanya diturunkan dalam bentuk bahasa Arab yang bisa dipahami manusia. Ternyata bahasa sastra, tata bahasa Quran saat itu adalah bahasa paling tinggi sastranya saat itu dibanding karya-karya puisi, syair, mahfuzat pada saat itu. Bahasa Al-Quran lebih luar biasa. Nah, inilah menjadi satu mukjizat. Makanya Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Karena nggak ada bahasa yang secanggih dan seindah itu dulu, bahasa Arab. Sampai sekarang malahan. Baik itu dari segi kiasan dan segala Semuanya, macam. struktur bahasanya, nahu, sorob, semuanya bagus, indah, Tata susun rapi, dan turunnya pun rapi di ulumul Quran. Silakan pelajari betapa kerennya Al-Quran itu, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya kan? Sudah. Dan begitulah proses wahyu turun sehingga sampai sekarang kita terima dalam bentuk cetak Al-Quran, tulisan, bentuk mushaf. Itulah prosesnya. Yang kedua, emang siapa rupanya Muhammad itu? Kan gitu. Maka ketika menurunkan wahyu, tidak ada voting umat, kan? Tidak ada voting umat untuk dia yang jadi nabi, dia nggak ada kan? Maka Tuhan set sendiri, dia yang nyeting, dia yang ngatur siapa yang menerima wahyu ini dari kalangan manusia biasa, tapi nggak di voting, kan? Dari kalangan manusia biasa, sehingga misalnya gini, ada handphone, nih handphone ini biasa nih, tapi ini akan menjadi pilihan, karena abang pilih. Begitu pula lah Tuhan, tapi dia sekian dari awal memang kan. Jadi manusia biasa itu menjadi manusia pilihan yang disiapkan oleh Tuhan. Makanya Nabi itu adalah manusia pilihan, manusia yang dipilih Tuhan, yang siap untuk bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Kalau dia nggak siap, maka Tuhan punya hak prerogatif untuk memberikan dia kelebihan. Itulah mukjizat, dikasihnya kelebihan. Aku betul kok Nabi ben bertanggung ninna, dikasihkan mukjizat itu, dan itu cuma sekali. Bukan atraksi dia. Misalnya dia nampakkan mukjizat di sini, besoknya dia dakwah di sana nampakkan lagi. Emang atraksi sulap kan? Enggak. Cerah aja lah Bang Hamda. Ada yang berangkat kian LK5. Aduh. Oke. Ayen. Uyin, iya, no, iya, pas, jaket iya. Dalam kapal asta. Sampai mana tadi? Pilihan.
Pilihan kan. Jadi metode pemilihan nabi ini selektif dan hanya Tuhan yang bisa. Kan? Dan kalian bisa tilik bagaimana lahirnya Rasul sampai matinya dia, itu jelas di Al-Quran. Dijelaskan. Karena umatnya umat Muhammad, kan gitu ceritanya. Terus nabi yang lain bang gimana? Itu nanti ada lagi pembahasan lain. Kita kembali ke bagaimana kita percaya Pada syahadat itu ya. Karena orang yang diangkat oleh orang yang dipercaya untuk menerima wahyu dan menyampaikannya ini adalah orang pilihan oleh Tuhan sendiri. Gitulah caranya. Itulah intinya. Bahwasanya untuk percaya terhadap dua kalimat syahadat, kita harus meneliti wahyu. Bukan si wahyu. Kita meneliti wahyu. Wahyu kita teliti ternyata bisa dibuktikan secara empiris. Itu benar-benar murni perkataan Tuhan. Cluenya yang pertama, pada saat itu Rasulullah SAW itu nggak pandai baca, nggak pandai nulis, tapi bisa menyampaikan kalimat yang luar biasa. Bahkan seorang profesor kalau ada saat itu, profesor bahasa, nggak bisa buat itu. Itulah pembersihan ayat Al-Quran itu tadi. Kayak mana bisa orang yang nggak ngerti baca, nggak pandai nulis, bisa mengeluarkan kata-kata itu. Bahaya misalnya kalau Muhammad adalah orang yang terdidik dan bisa menulis. Orang akan bilang, oh itu kan karya dia, karangan dia itu. Siapa bilang itu wahyu? Aku pun makanya tirulah satu ayat pun yang mirip dengan Al-Quran kalau kau bisa. Kan ada ayat itu? Ada. Al-Baqarah juga. Yes. Ternyata emang nggak bisa. Makanya bagi orang yang mengerti itu adalah mukjizat Muhammad dan dia yakin dengan ajaran Muhammad. Ada yang nggak ngerti, masih perlu aja pembuktian sampai hari ini. Itulah paman-paman dia itu kan, dan kawan-kawan itu. Ya pas ya. Masih bab 1 bagian. Itu masih bab 1. Paragraf pertama bang. Udah include kita buat semua. Oh, ada 3. Tiga-tiganya itu. Sehingga ketika kita percaya wahyu, ya udah kita akan percaya bahwasanya Rasul utusan Allah dan Allah itu adalah Tuhan. Nah, pembelajaran bagaimana la ilaha illallah itu ada khusus lagi tuh. Makanya ada nanti pembahasannya, apa iya Allah yang kau sembah itu adalah Allah? Sebenarnya. Itu lagi. Tapi bedanya sama yang bersama aku. Abang sering nyampaikan itu ke orang-orang. Dia misalnya merasa bahwasanya gimana-gimana. Si Islam gitu, paling si Islam gitu. Menurutmu gimana? Abang bisa analisis apakah Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang sebenar-benar Allah atau Allah yang Allah lain. Ingat ya, Allah itu artinya Tuhan. Dan Abang jelasin kan kemarin di forum kenapa Allah itu artinya Tuhan. Tapi di Indonesia Allah itu artinya nama Tuhan. Beda ya. Abang curiga setiap kita ini adalah menyembah Allah yang berbeda atau menyembah Tuhan yang berbeda. Di NDP Tuhan itu adalah Allah. Tapi di luar Tuhan itu belum tentu Allah. Allah itu baru Tuhan. Itu kan di alam bebas. Tapi di NDP Tuhan itu sudah pasti Allah. Makanya dia sebut Tuhan aja tanpa ada kata Allah kecuali ayat. Oke, pertanyaan abang tadi. Apakah betul Tuhan yang kamu sembah dengan Tuhanku sama gitu? Akan terjawab dengan beberapa pertanyaan berikut. Menurutmu, apakah non-muslim masuk surga? Masuk surga lah. Dengan cara? Dengan cara dibakar dulu ya. Itulah mungkin beberapa doktrin. Non-muslim. Yang non-muslim ya bang tadi. Apakah non-muslim itu masuk surga? Apakah non-muslim masuk surga? Tidak. Kau? Tidak bang. Tidak. Kau San? Ya jawab aja. Apakah non-muslim itu masuk surga? Enggak. Berarti betul bahwasanya Islam. Allah kalian adalah Allahnya orang Islam. Allahnya orang Islam. Iya. Entah masih ada poin abang ini enggak? Iya. Allah itu kan banyak. Nah, Allah yang kalian sembah adalah Allahnya orang Islam gitu. Kan termakan konsep kita lagi.
Ya kalau kalian berpikir seperti itu, bahwa saya non muslim itu adalah tidak boleh dan tidak akan masuk surga, berarti Allah kalian cuma orang Islam, yang orang Islam aja cuma yang boleh masuk surga. Tapi dibilang ya bang, pengertian non muslim itu ya lebih bahasanya kita tuh kafir gitu ya bang, orang yang tertutup dari kebenaran itu. Enggak. Begini bang, Makanya tujuan kita bang sebagai umat Islam itu Kafir. menyebarkan Apa arti kafir? Dia tidak mengakui adanya Tuhan, kan? bang, tertutup akan kebenaran gitu. Kafir maksudmu? Kafir, kafir gitu. Tertutup dengan Tuhan. Ah. Tuhan mana? Tuhan yang kita sembah, kita Yang Islam sembah? Iya, yang Apa Tuhan rahmatan Tuhan semesta alam? Tuhan semesta alam. Tapi kalian bilang non muslim Sama itu, Bang. Gua lo. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan semesta alam. ya. Kalau Tuhan kalian cuman orang Islam aja masuk surga, berarti Tuhannya orang Islam dong. Aku bang adalah dasarku bang. Apa? Inna dina indallahi Islam. Betul. Ya wajar lah kalau memang orang itu nggak muslim ya nggak masuk surga karena orang secara tidak langsung tidak mempercayai Islam. Berarti memang betul kan bahwasanya Allah yang ngomong samamu itu berarti Allah yang hanya Islam. Bang, sementara itu kudapatkan dalam Al-Quran. Ini aku tanya samamu, Allah menciptakan orang Kristen nggak? Iya, Allah menciptakan yang lain-lain nggak? iya. Ya udah. Kalau itu kau akui. Tapi kenapa ketika masuk surga itu mereka nggak kau akui? Makanya bang ada peran dan fungsinya seorang muslim itu menyebarkan agama Islam itu biar tidak ada lagi No. yang namanya terjulimi di akhir zaman. Apa rupanya fungsi hakikat penciptaan manusia? Khilafah di muka bumi. Ya, tujuan diciptakannya manusia? Untuk dunia akhirat. No, kata Gus Samsudin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Iya, itu juga. Itu Azariyat bukan Al-Falaq. Tujuan Nas itu dibilang ya. tujuan Bang. manusia diciptakan di sini di bumi ya. Fil ard bukan fit dunia. Udah bang jelasin lagi kan kemarin. Di bumi ini adalah untuk mengabdi. Itu tugasnya. Apalagi Itu tugas maksudnya bang. simpel ya tugas manusia diciptakan ke muka bumi. ke Allahnya Islam. Mengabdi kepadaku. Iya itulah kita sebagai orang muslim itu. No, dia nggak bilang muslim. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk Menyembah kepada aku. mengabdi kepadaku. Ya, karena kita cuma orang-orang Islam yang menyembah, makanya dia bilang, makanya dia asingkan nanti di akhir zaman. Kenapa? Biar deh ho. Kan abang Jangan bilang, lagi ada pengkhususan. Dia udah bilang manusia. Iya manusia. Segala Manusia bentuk luas. manusia. Iya. Hah. Tetapi yang menyembah kepadanya, Tafsir Quran. yang menyembah kepadanya, bang. Ini pak, kenapa tidak merujuk? Kenapa tidak merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya maksudnya kayak aku bilang tadi nih, yang bilang maksudnya Tuhan yang Muslim. Karena memang kayak yang bilang tadi bang, pada dasarnya Allah juga menyampaikan bahwa Inna dina adalah Islam. Betul. Agama yang diakui di hatinya cuma Islam. Iya. Itu kayak apa ya modelnya? Kayak favorit gitulah istilahnya. Berarti secara tidak langsung kalau Secara tidak langsung Tuhan mengakui ada agama selain Islam, tapi yang dia favoritkan adalah Islam. Paham sampai di sini? Berarti agama lain Karena sebelum Islam lahir ada diajarkan agama apa yang ada? Samawi kan? samawi. ya betul. Ya udah. Berarti secara tidak langsung abang juga menyampaikan bahwasanya orang Di luar Islam Muslim juga masuk masuk surga surga. bang ya. Hah? Islam jadi karis. Hah? Kak udah disampaikan dia intinya. Wih, itu intinya. Itu hak prerogatif Tuhan. Ya udah. Kamu udah mau Tuhan. Udah ya, udah dapat kuncinya ya. Iya apa bang ya? Berarti hak prerogatif Tuhan lah yang menentukan Iya ya. siapa yang masuk surga. Bukan hak orang Muslim. Dari cerita Nabi Nazul kelas. Terus mati itu. Terus subuh nah, malin manganan, malin ini. Oh iya. Oke. Konsep aku udah. Langsung itu yang gue ini masuk.
Sudah. Iya, Berarti kalian harus syahadat lagi. Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang Semua orang sembah. yang orang Islam sembah. Artikulasi kata-katanya susah, Bang. Aku artikulasi. Emang kita nyanyi. Memahamkan arti-artinya itu, Bang. Sejauh ini kalian masih menyembah Tuhan, yang Tuhan itu adalah Tuhan Islam itu sendiri. Kalian mencoba untuk membatasi kekuasaan Tuhan, membatasi hak bukan hak ya, membatasi keagungan Tuhan. Ketika kalian berpikir bahwa yang masuk surga itu hanya orang Islam, berarti yang kalian sembah itu yaitu enggak Rabbil Alamin. Bukan abang bilang Allah itu ada dua, enggak. Campuri soleh. Perlu lihat semua agama Islam ini agama murni. Tuhan ini agama ini ada perlu. Gesem sih. Kamu Islam agama murni berarti itu kamu roh murni. Islam ini agama di Tuhan. Jadi kalau roh ini Tuhan. Baru Tuhan ini deh bang. Makanya roh ini sih. Nanti taharapkan ilahi anda maksud dari ibadah pulang gara-gara ini masuk surga dosa nasa. Oke guys. Kesimpulan ngoporot cek bisnis cek lanjut tukur terus. Aduh dong. Lek nama arti ini aneh. Diksi nih susah lalai ya. Madu. Pokoknya yang intinya. Pokoknya yang udah mau sekolah itu. Aduh. Bukan harus cuma dia jadi struktur yang nak sekolah itu. Itu renalnya orang waktu materin deh kan. Aku ya kalau beda foto di pelajaran lain. Nah, boleh sangi sih. Alah. Nah, ada miskin ini mana? Ayo kita tukin aja bang dalamnya yang gitu. Boleh bagi. Ini waktu tukin aja harga di kamar 50 ukuran lalunya ini. Nah bro, akan tengah sama di kamar tapi lalunya ini. Si Indah, fakta itu loh. Kita bisa bilang kayak gitu dan berpersepsi, berparadigma, berasumsi, berspekulasi. Karena memang itu fakta di lapangan. Maunya sini. Cair limpul. Alumni itu. Berarti menurut abang alumni harus begitu. Bukan alumni harus seperti itu, tapi adik-adik membuat alumni harus seperti itu. Iya bang, kalau bicara tentang oknum ini ya nggak bisa disamakan. Aku sudah sebelumnya mira ada waksan ada jadi lumayan ini. Ini nanti super cek. Jadi lumayan dia orang. Ada mau di super tuh. Bagi-bagi dulu tuh. Tidak langsung. Bagi lu. Proyek ya. Coba soal Bapak Rade. Ada mungkin. Ketua cair limpul. Centong. Agak nunduk dikit, tambah rokok. Tambah rokok ya. Agak digini-gini kan, tambah ini. Cari data, tambahin. Agak pakai lore atau seragam, tambah lagi. Ibarat tambah bus ya. Berbeda pokoknya sih ada tambah-tambah. Madung dah terbezo. Ya udah selesai. Kalaupun kita mau berdiskusi lagi, mungkin bab 1 udahlah itu. Oke. Bab selanjutnya lah. Keadilan sosial dan ekonomi. Ya itu pun boleh. Individu dan masyarakat yang Itu pun boleh. Pak Idris dulu semuanya nggak paham. Ya, iya jangan sekarang lagi lah bahasnya. Harus ada honornya kan. Bukan. Secara berkala ya. Fundamental. Berkala. Abang belajar NDP berapa bulan? Sampai sekarang kamu masih belajar loh, Dek. Enggak maksudnya untuk sampai ke titik ini, Bang. Terus belajar. Makanya kadang apa yang abang bilang 3 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu bakal berubah.
hakikat dari sebuah ilmu itu adalah pembaharuan. Makanya ada penelitian terdahulu. Iya bang ya. Karena bisa jadi memang suatu keadaan bisa merubah teori kan bang. Iya, tergantung apa penelitian terakhir. Itu lah filsafat hermeneutika itu bang, kan? Mengenai apa yang terjadi di masa lalu dan terjadi di saat ini. Iya. Oke, demikianlah kuliah kita hari ini. 50 menit, hampir 1 jam ya. Di share ini ke YouTube bang. Berada saingan abang nanti di sini punya YouTubers. Ya coba kirim kabar ya. Karena hal-hal momen seperti ini